itu mungkin harus kita cari penyebabnya dalam waktu dekat, dan tentu yang bersalah itu harus ditindak secara hukum. Dan tindakan hukum itu ada dua, satu tindakan hukum administrasi, yang kedua tindakan hukum pidana. Yang administrasi seperti kita tahu sudah ada 10 orang yang dicopot dan dimutasi dari jabatannya. Yang hukum pidana mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama itu tersangkanya sudah diumumkan. Kalau saya tidak salah tadi dapat informasi Kapolri sedang mengumumkan, Pak Mahfud. Sudah mengumumkan ya. Iya. Ada 6 tersangka. Nanti kita akan sampaikan detailnya lebih jauh. Seperti ya. tadi Pak Mahfud sudah sampaikan juga. Iya, oke. Sudah diumumkan, alhamdulillah. Dan lalu yang jangka panjang ini tim dari pemerintah, ya. Tim dari pemerintah ini akan mencari penyebab-penyebab lain, dan mungkin bisa saja dari temuan itu sebenarnya masih ada masalah atau pihak lain atau orang lain yang harus ditindak. Ini kan tanggap daruratnya ya. Sekarang ini dalam rangka tanggap darurat itu lalu ditemukan 6 tersangka dan 10 orang yang sudah dicopot atau dimutasi atau didemosi dari jabatannya di kepolisian. Pak Mahfud, pernyataan Presiden kemarin di Malang itu menyebut bahwa problem tragedi ini adalah pintu yang terkunci dan tangga yang curam. Bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan aparat, Pak? Apakah... Oh iya, iya Presiden, iya memang banyak yang salah sangka ya, mengatakan Presiden hanya mempersoalkan soal kunci dan tangga. Itu dikatakan oleh Presiden, saya ada di situ. Pada waktu Presiden menyampaikan itu ketika dia meninjau kondisi stadion. Jadi beliau bersama kami semua meninjau pintu 12. Nah di situ terlihat kalau pintu terkunci, lalu tangganya sangat curam sekali, dan itu kalau orang berdesakan memang sangat berbahaya. Nah oleh sebab itu kesalahan pertama dari sudut teknis, menurut Presiden ya, dari sudut teknis ya, itu adalah masalah pengelolaan bangunan dan konstruksi bangunannya. Nah, tetapi Presiden sebelum itu berkunjung ke sebuah rumah sakit. Yang menengok itu Presiden mengatakan penyebabnya ya bukan hanya itu, malah bicara soal sesak nafas dan penyemprotan gas air mata itu menjadi perhatian. Juga. Cuma kalau bicara soal curam itu ketika beliau dalam konteks bicara semua stadion di Indonesia ini harus diaudit, bukan hanya yang di Malang gitu. Dan langsung memerintahkan Menteri PUPR. Ya, karena tim narasi Pak, kita menerima ada ribuan video dari netizen dan juga dari saksi mata, video amatir tentang penembakan air mata di Malang. Kita akan tunjukkan cuplikan sebagian dari video-video ini. Kita akan lihat sama-sama. Pak Mahfud sempat kemudian terlontar beberapa statement, apakah dari pejabat terkait, dari kepolisian, yang mengatakan bahwa memang ini dilakukan karena kalau tidak semakin tidak terkendali. Jadi seolah-olah ada pembenaran Pak, gas air mata itu diarahkan ke penonton karena untuk mengendalikan massa. Iya, itu semua statement itu kita catat, nanti kita konfirmasi dengan fakta, makanya diselidiki. Laporan pertama kan begini, kalau dari
Kapolda itu menyatakan ketika pertandingan selesai tiba-tiba lebih dari 2.000 orang turun mendadak lalu mengejar masuk ke tengah lapangan mengejar-ngejar pemain. Nah, yang untuk mengatasi itu dan itu tadi gambarnya terlihat ya bahwa ada orang ya, bahwa ada banyak orang turun ke lapangan dan polisinya, tentaranya agak kewalahan, dihadang di sini, lari di sana dan lari di sana. Lalu mungkin dan ini masih akan diselidiki, mungkin disitulah kemudian terpaksa menyemprotkan gas air mata. Walaupun gas air mata sesuatu yang dilarang oleh FIFA. Nah, itu fakta lain yang kita akan adu. Kenapa Anda bawa gas air mata? Kan dilarang menurut aturan kan. Itu nanti akan diselidiki siapa yang bawa, siapa yang mengendalikan, siapa yang